Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Ya, puji Tuhan ya, sekalipun hujan, rekan-rekan sekalian punya kerinduan untuk belajar ya. Jadi biarlah kiranya apa yang kita pelajari malam hari ini sungguh memberkati ya kehidupan iman kita, secara khusus pandangan kita tentang uang ya. Oke, kita akan mulai bersama di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk terus belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap kami yang duduk di sini dimampukan untuk meresponi panggilan Tuhan untuk kami belajar kebenaran. Dan biarlah setiap kami yang haus akan kebenaran, kami percaya kami akan dipuaskan oleh kebenaran yang ada di dalam Engkau. Berkati kami, mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah itu mengubahkan pikiran kami dan mengubahkan sikap hati dan tindakan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, uang itu adalah penggoda yang paling kuat. Setuju? Ya, saya yakin kita semua setuju ya, bahwa uang itu adalah penggoda yang paling kuat yang kita hadapi di dunia ini. Dan di dalam uang, seringkali bisa membuat kita merasa aman. Ya, ada uang, saya rasa aman begitu ya. Kemudian ada uang, maka kebutuhan-kebutuhan hidup saya itu bisa terpenuhi. Ada uang sepertinya membuat kita merasa lebih bahagia. Sehingga banyak orang itu tergoda di dalamnya. Dan ada uang, kita merasa apa yang kita inginkan itu menjadi real, nyata. Sehingga banyak orang tergoda di dalamnya dan lebih percaya kepada uang daripada kepada Allah. Karena Allah itu seolah itu kurang real. Tetapi kalau saya punya uang, saya ada masalah dengan uang yang ada, itu bisa menolong saya. Kalau saya sakit, saya punya uang, saya tidak perlu terlalu khawatir. Ya. Kalau saya ada kebutuhan, saya punya uang, saya bisa memenuhi kebutuhan itu. Sehingga tidak jarang orang itu lebih percaya kepada uang, termasuk orang-orang Kristen. Nah, saya secara pribadi pernah berpikir seperti itu ya. Ada uang, rasanya aman begitu ya. Dari sejak kecil, saya punya cita-cita mau jadi orang kaya. Karena saya lihat orang tua saya yang susah, kemudian hidup saya susah, ya, butuh uang itu sulit begitu ya. Sehingga saya punya pemikiran, kalau punya uang itu enak begitu ya. Jadi saya pengen apa bisa terpenuhi. Sehingga saya punya pemikiran, nanti saya sudah besar, sudah selesai studi ya, saya mau bekerja dengan keras ya, saya mau jadi orang kaya. Kemudian saya tipe orang yang suka berpetualang. Mau ke tempat-tempat baru itu saya suka begitu ya. Dan kalau saya pergi, itu pertama yang saya pikirkan adalah ada uang di tangan. Ya, kalau ada uang di tangan saya tidak takut pergi kemanapun. Ya, kalau saya tersesat, saya bisa dengan mulut saya bertanya. Kemudian kalau ada uang, saya merasa aman, saya tidak merasa takut. Sampai satu kali, itu waktu saya mau tes ujian di Aletea begitu ya. Waktu itu saya dari Jakarta, saya kerja di Jakarta selama 1 tahun. Kemudian saya harus tes ke Aletea di Jawa Timur yang tidak pernah saya kunjungi. Ya. Kemudian saya tidak tahu tempatnya di mana. Saya berangkat sendiri pakai bis, ya, naik bis 1 malam begitu ya, 2 hari 1 malam. Yang saya pikirkan adalah saya punya uang
di tangan saya nggak perlu takut begitu ya. Padahal ya banyak orang berkata ya bahwa dalam bis juga bisa banyak kejahatan begitu ya. Di jalan juga bisa ketemu orang-orang yang jahat ya. Nah, sehingga itu juga mengganggu pikiran saya. Waktu saya tidur dalam bis itu, tidur begitu ya, tapi tidurnya tidak nyenyak. Saya takut uang saya itu diambil orang. Ya, karena saya tidak punya teman di samping saya begitu ya. Sekalipun saya mempercayakan diri saya kepada uang, tapi ternyata uang itu tidak memberikan rasa aman kepada saya begitu ya. Sehingga sekalipun saya punya uang, saya tetap bisa merasa takut ya. Nah, itu yang saya alami ya, dan itu mengubahkan konsep saya bahwa uang itu memang seolah-olah itu memberi rasa aman ya, memenuhi kebutuhan kita sehingga kita bisa mempercayakan diri kita kepadanya, tetapi sebenarnya uang itu tidak memberikan rasa aman yang sesungguhnya. Nah, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya berharap akhirnya kita sungguh-sungguh mengalami bahwa dalam hidup ini rasa percaya kita itu harus kepada Allah, bukan kepada uang yang dikejar-kejar di dalam dunia ini. Nah, kasus yang sangat tren hari ini ya. Kenal ya? Xiaoshen gua ya. Ya, ini orang ganteng dari Medan ya. Saya yakin kita semua sudah kenal ya. Saya tidak perlu banyak membahas ya. Seorang yang masih sangat muda, sudah hidup dengan gaya hidup orang kaya ya. Nah, apa yang dilakukannya? Saudara-saudara semua sudah tahu ya. Orang Tionghoa dari Medan begitu ya, berpendidikan ya. Seorang yang pekerja keras, tetapi pada akhirnya berita sampai hari ini ya, itu sangat memprihatinkan apa yang terjadi pada anak muda ini ya. Jadi dia sudah merugikan banyak orang sampai ber-MM ya. Sampai ber-MM, kemudian gaya hidupnya ya. Beli Ferrari ya. Kemudian mampu membeli Lamborghini yang harganya 9M cash. Ya. Bayangkan ya, 9M itu dibayar dengan cash. Kemudian pacarnya ya, beli juga Rolls Royce 9M cash. Jadi 18M itu cash ya. Uang dapat dari mana? Nah, Bapak Ibu sekalian sudah tahu kasus yang dilakukannya. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah mengapa orang melakukan penipuan? Coba Bapak Ibu sekalian kita berpikir, mengapa orang melakukan penipuan? Seorang yang berpendidikan tadi ya, berpendidikan, punya kemampuan, kenapa melakukan penipuan? Karena mau gengsi. Kok ini ya, yang barisan ini semua wanita, yang sebelah sini semua pria. Kalau kaum pria, kira-kira mengapa orang melakukan penipuan? Kalau kasus tadi, Indra Kents, kenapa dia melakukan penipuan? Coba dianalisa. Hah? Kenapa, Lus? Karena uang. Yang pria mungkin cara berpikirnya beda. Ya, silakan Pak Gunawan. Oh, karena ingin dapatkan uang dengan cara yang gampang ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Bapak Ibu sekalian. Oke,
Ya, tidak salah ya jawaban kita ya. Mungkin karena ingin mendapatkan uang dengan cara gampang, kemudian gengsi ya. Karena ini ya, penilaian dirinya itu pada uang begitu ya, sehingga melakukan hal kejahatan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa menjadi korban penipuan? Ya. Dan korban penipuan ini bukan orang-orang bodoh Bapak Ibu sekalian. Korban-korbannya ini adalah ada di antaranya itu orang kaya, orang sudah kaya, orang pintar, orang yang berpendidikan ya. Kemudian orang yang bekerja di kantor ya, bahkan juga ibu-ibu pejabat dan orang yang beragama ya. Tetapi kenapa orang-orang seperti ini bisa tertipu sehingga menjadi korban? Bahkan dicatat ya bahwa korban ini itu mengalami kerugian ya. Itu dicatat itu nilainya itu sampai ber-T. Ya, bukan M lagi ya. Itu sampai ber-T. Ya. Coba kita pikir bersama. Kenapa mereka itu bisa menjadi korban? Karena tamak. Di sini ada yang jadi korban? Kalau yang ada yang jadi korban bisa bagikan pengalamannya. Ayo, Bapak-bapak. Silakan kaum Bapak. Ya, Bapak Kun. Tergiur dengan keuntungannya. Oke ya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, jawaban kita tidak salah. Saya simpulkan ya, kenapa orang melakukan penipuan, kenapa orang menjadi korban? Karena hasrat untuk memperoleh uang atau kekayaan dengan cara cepat ya. Karena yang dijanjikan itu adalah mendapatkan uang dengan cepat sehingga orang itu jadi tergiur. Ya, orang jadi tergiur sehingga itu dia menjadi korban. Dan orang melakukan penipuan juga karena dia ingin dapatkan kekayaan dengan cara cepat. Ya, menggelapkan uang orang, membawa lari uang orang dengan cara yang cepat. Padahal kalau kita lihat ya, Amsal sudah ajarkan kita ya. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, Alkitab sudah memperingatkan kita jauh-jauh sebelumnya ya. Kalau mau dapat harta dengan cepat itu hati-hati. Ya, harta yang diperoleh dengan cepat itu hati-hati ya. Sebaliknya, orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kalau kita lihat ya, investasi-investasi hari ini ya, yang ditawarkan itu selalu diiming-imingi dengan return dalam waktu singkat. Jadi Anda akan mendapatkan uang Anda kembali dalam waktu yang singkat. Ya, itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Akun ya. Keuntungannya itu cepat. Anda akan sangat cepat ya merasakan keuntungannya. Sehingga Anda akan merasa, gampang banget ya. Gampang banget nih dapat untung. Ya, dan itu semakin menggiurkan kita ya. Kemudian juga ditawarkan sistem komisi. Kalau Anda membawa teman ya untuk bergabung, Anda akan diberikan komisi. Sehingga ini menjadi cara untuk dia menambah anggotanya, semakin banyak orang akan menjadi korban. Ya, jadi Anda sendiri yang berinvestasi di dalamnya, Anda sudah dapat untung ditambah
dengan komisi Anda membawa teman-teman yang lain, kemudian mereka juga memberikan. Di awal itu selalu Anda untung. Ya, ini taktik mereka ya. Taktik mereka di awal selama beberapa kali Anda akan untung. Sehingga Anda merasa yakin, wah ini investasi itu yang saya lakukan itu tidak salah begitu ya. Benar, seperti apa yang diiming-imingkan ya. Dalam waktu sangat singkat saya untung saya dapatkan begitu ya. Sehingga itu menjadi jerat bagi kita untuk berpikir saya mau nambah modal investasi saya. Ya. Sehingga kita berani menambah modal investasi dan akhirnya lama-kelamaan apa yang terjadi? Baru kita menyadari bahwa kita semakin mengalami kerugian dan akhirnya baru kita menyadari bahwa kita itu sudah tertipu, ya, uang kita sudah tidak kembali. Padahal seringkali orang bukan tidak tahu loh, Pak. Ya, orang bukan tidak tahu prinsip investasi itu semakin tinggi risiko, semakin tinggi kemungkinan mendapat untung. Ya, itu prinsip investasi yang benar. Kalau risikonya semakin tinggi, maka kemungkinan saya mendapatkan untung itu semakin tinggi. Tetapi yang ditawarkan investasi-investasi bodong hari ini itu adalah risiko nggak terlalu tinggi, tapi keuntungan yang saya dapat itu tinggi. Ya, secara logika harusnya kita bisa berpikir begitu ya. Tetapi ternyata tidak. Kita ya malah jatuh, tergiur di dalamnya, semakin masuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, sebenarnya yang dialami itu bertolak belakang dengan logika seharusnya begitu ya. Tetapi ternyata tetap saja ada korban di dalamnya ya yang terjerat di dalamnya. Sehingga kalau sudah mengalami kerugian yang besar baru akhirnya menyadari dan sakit hati ya, sampai ada yang stres, sampai ada yang bunuh diri. Nah, akar masalahnya di mana? Nah, Alkitab memberitahu kita ya. Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya Alkitab sudah banyak membahas tentang uang. Ya, dalam Alkitab kita ini banyak sekali ya, baik di dalam Perjanjian Lama ataupun di dalam Perjanjian Baru, banyak membahas masalah uang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ya, ini di KP yang Selasa lalu ya. Tuhan Yesus sendiri ya, dalam perumpamaannya, dalam pengajarannya ya, Tuhan Yesus juga banyak menyinggung masalah uang dan harta ya. Jadi itu banyak sekali ya dicatat dalam Alkitab ya. Kenapa? Karena uang itu memang menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Bagian di dalam kehidupan kita yang tidak bisa terlepas. Dan itu satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Secara khusus malam hari ini kita akan fokuskan ya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Nah, di dalam pengkhotbah juga mengingatkan kita, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini kata pengkhotbah ya, Raja Salomo yang kaya, yang berhikmat ya, dalam pengamatannya, dalam
pengalamannya di masa tuanya, dia mengatakan siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Jadi uang itu kalau kita cintai itu seperti kita minum air laut. Makin minum makin haus, ya. Memang rasanya asin, tapi bikin kita haus, ya. Jadi makin diminum makin rasa haus, ya. Tidak ada rasa puasnya. Demikian juga kalau kita mencintai uang, ya. Tidak akan ada rasa puas. Nah, kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang 10 ini, ya. Coba saudara-saudari sekalian lihat. Di sini masalahnya itu apa? Dalam ayat ini masalahnya itu apa? Hah? Akar, kemudian karena dia cinta uang. Kalau kaum pria, masalahnya di sini di mana? Pak Gunawan. Berburu uang untuk berburu uang supaya lebih aman, ya. Jadi punya rasa aman di dalam uang, ya. Bapak merasa kalau di dalam uang bisa memberi rasa aman? Tidak juga, ya. Oke. Iya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini masalahnya itu adalah cinta uang, bukan uang. Ya. Bukan uang. Uang itu adalah pemberian dari Tuhan, ya. Uang itu adalah sarana transaksi pemberian dari Tuhan untuk dipakai dalam kehidupan kita di dunia ini, ya. Jadi uang itu sifatnya netral. Tapi masalahnya di sini adalah cinta uang. Ya, dan masalahnya adalah kita ini adalah manusia yang sudah berdosa. Dan uang itu adalah penggoda yang sangat besar. Ya, karena itu satu kebutuhan kita, ya. Sehingga dalam keberdosaan kita, manusia itu gampang sekali akhirnya menjadi cinta uang, ya. Jadi uang itu tidak masalah, ya. Uang itu netral. Ya, uang itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi yang bermasalah ini adalah kalau kita itu cinta uang, ya. Cinta uang, ya. Nah, berbicara tentang cinta, ya. Cinta uang, maka akhirnya timbul berbagai kejahatan. Ya, karena cinta uang, maka akhirnya persoalan-persoalan kejahatan itu akhirnya muncul. Dan cinta ini, ya, cinta ini berkaitan dengan hati, sesuatu yang di dalam, ya, sesuatu yang di dalam. Itu berurusan dengan hati manusia. Dan itu setara dengan metafora akar ini, ya. Akar juga sesuatu yang di dalam, yang kita tidak nampak. Ya, akar pohon itu kita tidak nampak, dia ada di dalam. Tetapi akar ini sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dia sangat penting menopang kehidupan. Ya, jadi makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 24, ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, di sini Tuhan Yesus dia juga mengatakan ya, masalah hati. Ya. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak bisa mengasihi Mamon. Sebaliknya kalau kita mengasihi Mamon, maka kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah. Ya, itu sesuatu yang ada di dalam hati. Tidak bisa dua-duanya kita mau begitu ya. Jadi cinta akar itu berkaitan dengan sikap yang ada di dalam hati kita. Pemahaman yang ada di dalam hati kita sehingga itu akhirnya menghasilkan tindakan-tindakan untuk kita memburu uang. Nah, apa arti memburu di sini? Memburu itu adalah satu keinginan yang begitu menggebu-gebu untuk mengejar sesuatu. Saudara-saudari pernah jatuh cinta ya? Saya pernah ya, tapi saya tidak menggebu-gebu mengejar mukse. Ya, jadi kalau kita lihat ya dalam film-film remaja, kalau seseorang itu jatuh cinta, dia begitu menggebu-gebu ya, mau mengejar orang yang dia cintai. Ya, itu terlihat sangat jelas di dalam film-film ya. Film-film romantis begitu ya. Kalau dia suka sama seseorang, dia jatuh cinta sama seseorang, wah, ya hatinya itu menggebu-gebu untuk mengejarnya, untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita cinta uang, maka kita akan punya keinginan yang besar, yang menggebu-gebu untuk memburu uang itu. Ya, untuk memburu uang itu sebanyak mungkin, tidak pernah merasa puasnya. Ya, itu kalau hati kita sudah cinta dengan uang. Dan orang seperti ini, akhirnya apa yang terjadi? Dia akan menyimpang dari iman. Ya, apa maksudnya dia menyimpang dari iman? Nah, dia akan pelan-pelan ya, Bapak Ibu sekalian, dia akan pelan-pelan, mungkin dia akan mundur dari ibadah. Kan pelan-pelan ya, karena hatinya cinta uang, dia memburu uang, ya dia akan pelan-pelan mundur dari ibadah. Kemudian semakin mundur dari ibadah, ya dia akan semakin ya tertarik dengan dunia ini. Kemudian lama-kelamaan dia berani melakukan hal-hal yang jahat, ya, hal-hal yang jahat yang tidak sesuai dengan imannya. Ya, termasuk dia melakukan penipuan dan juga kejahatan-kejahatan yang lain karena mau memburu uang ini ya. Sehingga imannya ya, pengajaran imannya itu mungkin akhirnya hanya menjadi satu kedok saja. Ya, seperti yang terjadi dalam konteks di surat Timotius ini ya. Jadi banyak ajaran-ajaran sesat, dia mengatasnamakan ini ya iman, tetapi sebenarnya dia mengajarkan hal yang menyesatkan begitu ya. Nah, sehingga Paulus menasihatkan Timotius untuk berhati-hati dengan mereka. Jangan seperti mereka yang cinta dengan uang sehingga menyimpang dari imannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah bahayanya kalau hati kita cinta dengan uang. Lama-kelamaan iman kita itu akan semakin mundur. Coba perhatikan ya, orang kalau hatinya dikuasai dengan cinta uang, ibadah itu sudah sangat sulit. Ya, dia merasa tidak ada waktu untuk beribadah. Ya, waktunya lebih berharga untuk dia memburu uang itu dengan berbagai alasan-alasan yang ada. Dan untuk menutupi rasa bersalahnya mungkin
dia memberikan persembahan. Ya, bisa memberikan persembahan. Terus membantu orang-orang yang susah. Mungkin dia bisa lakukan seperti itu. Tetapi hatinya itu sudah berubah. Ya, hatinya itu sudah berubah. Hatinya itu bukan lagi cinta Tuhan, tetapi cinta kepada uang, ya. Jadi dia sudah mulai menyimpang dari iman. Kemudian apa yang terjadi pada dirinya? Dia menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, menyiksa di sini Bapak Ibu sekalian itu seperti ya mengambil pisau itu ini ya pakai silet itu memotong ya, menggores-gores tubuh sendiri. Ya. Jadi itu gambaran itu menyakiti tubuhnya sendiri ya, seluruh bagian tubuhnya itu digores ya dengan pisau silet itu ya. Jadi bisa rasakan ya betapa sakitnya ya tubuh kita itu disiksa seperti itu. Nah, inilah yang akan dialami oleh orang yang cinta uang ya. Sebenarnya dengan cinta uang, dengan dia memburu uang, dia itu sebenarnya sedang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, dengan berbagai-bagai penderitaan dalam kehidupannya. Nah, saya ajak kita bersama baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5. Ini satu pengamatan yang sangat baik ya dari Raja Salomo. Silakan buka Alkitabnya, tidak saya tampilkan. Kita akan baca secara bergantian. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah, silakan yang pria membaca ayat yang ke-10, wanita membaca ayat yang ke-11 dan seterusnya. Sudah dapat semuanya? Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Lanjut. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Nah, ini satu pengamatan yang sangat nyata ya tentang kekayaan ya. Jadi coba kita lihat ya ayat yang 10 ya. Bertambah banyak harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya ya. Kemudian ayat yang ke-11. Orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur, ya. Bayangkan betapa susahnya ya. Betapa susahnya kita kalau tidak bisa tidur, ya. Di sini dikatakan ya, orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Kan sangat disayangkan begitu ya. Dia seharusnya khawatir apa lagi begitu ya. Dia punya uang, ya bisa memenuhi kebutuhan dia. Tetapi ternyata dikatakan diamati orang kaya itu
ya, susah tidur. Kemudian apalagi ya, banyak ya. Ayat ke-16 ya, dikatakan bahwa sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan, kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan ya. Jadi coba kita bayangkan bersama. Ini dia menceritakan seorang yang kaya. Tetapi apa yang dia alami? Apa yang dia alami? Nah, orang yang kaya di sini adalah orang yang cinta dengan uangnya. Ya, apa yang dia alami? Begitu banyak kesusahan yang dia alami, seperti yang dikatakan oleh Timotius di sini ya. Apa yang Paulus katakan kepada Timotius? Orang yang cinta uang itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saya pikir dalam pengalaman kehidupan kita melihat ya orang-orang di sekitar ataupun mendengar berita-berita yang ada, kita tentu juga menyadari hal ini ya. Banyak orang kaya ya, akhirnya anaknya itu berebutan harta. Begitu ya, itu banyak terjadi. Ya, sampai hubungan anak dan orang tua itu ya bisa sampai ke pengadilan ya. Jadi bisa bayangkan ya betapa menyedihkannya ya, hanya karena uang akhirnya hal-hal seperti itu terjadi, hal-hal seperti itu dialami ya. Belum lagi ya karena cinta uang ya, akhirnya keluarga itu menjadi berantakan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita sudah cinta kepada uang, maka itu yang akan menjadi fokus kita. Itu yang selalu kita pikirkan dan itu yang akan mau kita kerjakan. Tidak peduli ada keluarga yang ada di samping kita, di sekitar kita ya. Kalau hati sudah cinta uang, maka kita akan mengabaikan anggota-anggota keluarga kita. Kalau kita sudah mengabaikan, maka persoalan-persoalan itu pasti bermunculan, pasti akan terjadi ya, konflik-konflik dalam keluarga ya. Kemudian hubungan dengan anak ya juga menjadi tidak harmonis ya. Ya, jadi banyak sekali hal yang akan dialami kalau hati kita sudah cinta kepada uang ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita sadari, mari bersama kita sadari, uang penting tetapi jangan diperhamba ya. Mari kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Uang penting tetapi jangan diperhamba ya. Uang netral, uang sarana yang diberikan oleh Allah, tetapi yang selalu bermasalah itu adalah hati kita. Hati kita yang selalu tamak. Kalau hati sudah tamak, maka uang yang akan menjadi tuan kita. Ya, uang yang akan menjadi tuan kita. Nah, tidak ada yang bisa kebal dengan godaan uang, termasuk hamba Tuhan tidak pernah kebal dengan godaan uang. Makanya Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda pernah mendengar berita juga hamba Tuhan terlibat kasus ya, kasus korupsi di dalam gereja ya, penggelapan uang juga ya. Itu tidak heran karena memang kita semua tidak pernah terlepas dengan godaan uang dan tidak ada yang bisa selalu kuat dengan godaan uang ini ya. Tetapi ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada prinsip firman Tuhan. Ya, uang itu penting, tetapi jangan kita diperhamba. Kitalah pengelola. Ya, kita itu pengelola uang. Ya, bukan diperhamba ya. Kita itu pengelola, bukan dikendalikan. Amin. Ya, kita itu pengelola ya, bukan uang yang mengendalikan setiap kita ya. Karena uang itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada uang memang hidup sulit begitu ya. Ya, tetapi sekali lagi ingat ya, uang bukan segala
segalanya. Dan Alkitab selalu ingatkan kita bahwa kita keluar tidak bawa apa-apa, kembali bawa emas nggak? Ya, ada yang kembali bawa emas, genggam emas? Tidak ada ya. Cuma kita pergi hanya pakai baju ya, baju yang ya dipersiapkan ya, ada yang pakai jas begitu ya. Kita datang sama sekali tidak bawa apa-apa ya, baju pun tidak ada begitu ya. Ya, jadi pergi pun sebenarnya kita tidak bawa apa-apa ya, itu selalu diingatkan oleh Alkitab. Tetapi namanya kita manusia, kita punya kekhawatiran ya tentang masa depan hidup kita ya. Khawatir ya, bagaimana masa depan hidup saya ya. Kita bergumul dengan masa depan hidup kita, kebutuhan-kebutuhan yang ada. Apalagi hari ini ya, harga barang naik terus begitu ya. Sekarang chai fan kalau ya? Hah? 30? 28 ha? Ya, sudah naik ya. Terakhir saya makan masih 25 ya. Berarti udah ketinggalan ya. Jadi barang-barang banyak yang sudah naik sehingga itu bisa membuat kita merasa khawatir begitu ya. Dengan studi anak-anak ya, itu bisa membuat kita merasa khawatir. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita bersama belajar dari janda di Sarfat. Mari kita belajar dari janda di Sarfat. Nah, janda di Sarfat ini ya, dia mengalami kekeringan, tidak turun hujan dalam waktu yang sangat lama sehingga tanaman itu tidak bisa tumbuh ya. Dan yang ada di tangannya itu hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ya, pada waktu Elia datang menjumpai dia sedang mengumpulkan kayu bakar ya, ingin membuat roti untuk dia makan bersama anaknya. Dan dia pikir setelah makan roti itu maka mereka ibu dan anak itu akan mati ya, karena memang sedang terjadi kelaparan pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elia? Elia bilang kepada janda ini, "Berikan aku minum." Maka dia pergi ya, mau ambil minum untuk Elia. Tapi kemudian Elia bilang kepadanya, "Buatkan aku roti." Dia bingung. Yang sisa di tanganku itu hanya segenggam tepung. Kemudian sedikit minyak ya, dan itu hanya cukup ya, sedikit saja. Saya hanya buat untuk saya dan anak saya makan sekali, kemudian kami mungkin tidak bisa makan lagi dan siap-siap untuk meninggal ya. Tetapi Elia bilang ya, percayalah ya, percayalah kepada firman Allah ya, percaya kepada firman Allah ya, buatkan roti untukku ya. Dalam kebingungannya dia pergi dan dia membuatkan roti untuk Elia. Dia buatkan untuk Elia dulu. Ya, baru untuk dia dan anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata sepanjang kelaparan itu tepung yang segenggam itu, minyak yang sedikit itu tidak pernah habis. Ya, tidak pernah habis. Semula dia berpikir saya hanya buat roti untuk anak saya makan dan saya setelah itu kami akan mati. Tetapi saat dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Elia dan itu adalah firman Allah, dia melakukannya dan dia mengalami mujizat pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa. Ya. Tepung itu tidak pernah habis dipakainya. Minyak dalam buli-buli itu tidak habis. Sehingga mencukupi kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita sebagai anak Tuhan harus memiliki iman seperti ini.
Ya, iman yang percaya kepada Allah, bukan percaya kepada uang kita. Sekalipun ya, mungkin kita merasa uang kita tidak cukup, tetapi mari kembali kita hidup dengan iman. Seperti janda di Sarfat ini. Dia percaya firman Allah. Dia percaya bahwa Allah itu sanggup memelihara hidupnya. Dan demikian juga kita. Di tengah pergumulan kita akan masa depan. Pergumulan kita akan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Mari kita belajar seperti janda di Sarfat. Percaya bahwa Allah itu yang akan memelihara hidup kita semua ya. Hidup kita itu ada di dalam tangan Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menolong hidup kita ya. Sehingga jangan memberi diri kita untuk memburu uang terus, memburu uang siang dan malam, dan akhirnya kita pelan-pelan itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dan membuat hidup kita hidup di dalam penderitaan. Ya, percayalah bahwa Allah itu memelihara hidup kita. Percayakan hidup kita itu hanya kepada Allah. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, memang Alkitab banyak berbicara tentang ini ya, peringatan tentang cinta uang. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang memberkati anak-anaknya. Ya, Allah tidak anti dengan uang. Ya, uang itu sesuatu untuk kebutuhan hidup kita, sarana kebutuhan hidup kita, dan juga itu untuk mendukung pelayanan Tuhan. Dalam tokoh-tokoh Alkitab, itu Allah memberkati ya. Daud itu dengan kekayaan yang berlimpah. Salomo kekayaannya berlimpah ya. Abraham juga kekayaannya itu berlimpah-limpah. Ya, jadi banyak ya anak-anak Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi masalahnya adalah kita harus menjadi seorang pengelola uang yang benar. Ya, Allah memberkati kita, kita harus menjadi pengelola uang yang benar. Jangan Allah memberkati kita, hati kita menjadi terikat dengan uang. Apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, di dalam kelas KP, ya ini diberikan ya hal-hal untuk kita mengelola keuangan kita ya. Yang pertama ya, beberapa prinsip hindari hutang. Coba tanya kanan kiri, ada hutang enggak? Kalau ada hutang harus dilunasin ya. Ya, jangan waktu butuh ini ya, mohon-mohon begitu ya. Tapi kalau sudah punya uang lupa begitu ya. Nah, itu sangat satu sikap yang sangat tidak benar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa memang jangan berhutang ya. Kalau memang kita ada kebutuhan, mintalah pertolongan Allah terlebih dahulu ya. Tapi kalau memang sudah kita meminta pertolongan Allah ya, kita merasa ini ya mau tidak mau ya. Tetapi kalau sudah berhutang, cepat-cepatlah, punya uang cepat-cepat bayar ya. Biasanya hutang gampang ya, tetapi mau bayar itu rasanya hati sakit begitu ya. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik ya. Tetapi tetap mari kita berharap kepada Allah. Kemudian carilah nasihat begitu ya. Seperti ini kita mau investasi begitu ya. Banyaklah cari nasihat begitu ya. Minta pendapat orang lain ya, saudara-saudara seiman. Mungkin dari pengalamannya itu bisa menolong kita begitu ya. Kemudian ya terapkan kejujuran begitu ya. Jadi jadilah orang jujur. Jangan jadi orang yang suka berbohong, menipu. Ya, orang yang tamak itu cenderung akan melakukan penipuan, ketidakjujuran ya. Jadi dalam hal penata layanan keuangan kita harus belajar jujur ya. Ya, beri dengan murah hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, uang yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri saja. Tetapi uang itu juga untuk memberkati sesama kita, sesama yang membutuhkan. Juga ingat untuk memberikan persembahan kepada gereja ya. Ya, belanjakan dengan bijak ya. Jangan lebih besar
Apa? Lebih besar apa? Lebih besar pasak daripada tiang, begitu ya. Ya, jadi belanjakan dengan bijak sesuai dengan kemampuan kita. Bekerja dengan tekun, Allah itu memberkati orang yang rajin. Allah tidak pernah memberkati orang yang malas. Ya, malah Paulus bilang orang yang malas itu jangan makan, begitu ya. Apalagi orang yang menipu, begitu ya. Allah itu tidak memberkati orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Kemudian belajar menabung. Ya, ini juga salah satu perencanaan keuangan yang baik ya. Jadi jangan semua dihabiskan ya, tetapi belajarlah untuk menabung. Dan sebagai orang tua, ajari anak-anak Anda prinsip-prinsip keuangan yang benar sejak kecil. Ya. Jadi prinsip dari Alkitab harus diajarkan kepada anak-anak kita dari sejak kecil supaya kita berharap mereka bertumbuh tidak menjadi orang yang cinta uang, kemudian mengalami hal-hal yang membuat mereka itu harus menderita karena cinta uang ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, uang yang Allah berkati kita kelolalah dengan baik. Ya, untuk Anda nikmati secara pribadi bersama dengan keluarga Anda dan juga untuk memberkati sesama yang membutuhkan, memberkati pelayanan Tuhan ya. Jadi uang yang kita dimiliki kelolalah supaya kita itu sungguh ya mengumpulkan harta di surga ya. Saya tutup dengan ayat ini ya dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hatimu ya ada pada kerajaan sorga, jadi kumpulkanlah harta yang di sorga. Tetapi kalau hatimu ada pada harta di dunia ini, maka engkau akan sibuk mengumpulkan harta di dunia ini. Tetapi ingat, ya harta di dunia ini sifatnya hanya sementara saja. Tetapi harta di surga yang kita kumpulkan itu memiliki sifat yang kekal, ya, yang akan kita nikmati di dalam kerajaan surga ya. Jadi sebagai anak Tuhan, mari kita buka mata kita lebar-lebar. Buka mata kita lebar-lebar, jangan terjerat dengan cinta uang. Ya, sudah terlalu banyak orang-orang Kristen dibutakan dengan cinta uang. Tapi marilah kita bersama-sama berlomba mengumpulkan harta di sorga ya, untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga.